rekan-rekan yang saya hormati, rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kesempatannya sudah bisa hadir dalam rangka kegiatan diseminasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 mengenai modul 1.4. Jadi sebelumnya memang pembicaraan sama bersama dengan penggerak. Ini saya sudah dianjurkan untuk menyelesaikan semua materi dalam modul 1.4. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya menyiapkan ice breaking terlebih dahulu. Bapak Ibu kita berdiri semuanya. Ada contoh gerakannya. Nanti kita mengikuti gerakan yang ada di dalam video. Sedikit bertenaga ya setelah adanya tadi latihan alam salsa. Jadi semakin kesana semakin cepat. Jadi melatih konsentrasi. Di sini di dalam PPT saya, di dalam presentasi saya terdapat materi yang lainnya ada kebutuhan dasar manusia, bagian ada disiplin positif, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan nilai kebijakan edukasi. Budaya positif mungkin sudah mendengar ya tadi budaya positif. Kira-kira contoh dari budaya positif itu apa? Contoh dari budaya positif: datang tepat waktu. Baik, apa lagi? Buang sampah pada tempatnya. Menyambut siswa. Mengerjakan tugas ya. Itu merupakan bagian contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah. Dan di sini ada pengertian dari budaya positif itu sendiri. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai di sini disebutkan bahwa termasuk ke dalam keyakinan universal supaya apa? Dalam lingkungannya itu yang positif, aman, nyaman agar murid
mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan bertindak mandiri dan bertanggung jawab. Next, Pak. Nah, kita lakukan kegiatan cobalah buka. Baik, baik dengan teman di sebelahnya, dengan kegiatan cobalah buka, di teman dengan teman sebelahnya, di antara teman kamu, teman bapak ibu. Nah, di situ kita punya dua tangan. Satu tangan ini mengepalkan tangannya dan anggap saat yang ada di dalam kepala tangan bapak ibu ini ada benda yang sangat berharga. Nah, jadi teman-teman lainnya, gimana caranya supaya si kepala tangan kita ini agar terbuka? Ya, terserah itu mau dirayu ataupun memang mau secara paksa atau bagaimana. Dan tugas kita yang mengepal ini, karena di sini benda berharga, menurut bapak dan ibu, apakah tangan kita akan dibukakan untuk teman kita, ataukah tangan kita tetap kita pertahankan dengan keyakinan kita? Kira-kira menurut bapak dan ibu di sini ada refleksinya. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Kira-kira mau dibuka enggak? Enggak. Kenapa? Tergantungnya kenapa? Tergantung. Oke. Kemudian, apakah di sini ada yang mau mempertahankannya? Kenapa harus dipertahankan? Berharga. Pertama tergantung tadi rayuannya, kemudian ada yang juga sudah mau karena berharga. Yang ketiga di sini dalam kegiatan ini sebetulnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangannya? Kita sendiri. Terserah berarti kendali kontrol ada di diri kita. Nah, makna ini akan berlanjut dengan materi di kontrol, posisi kontrol dulu. Dalam peristiwa ini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap orang memiliki posisi kontrol yang berbeda pada suatu peristiwa. Tadi ada dua ya. Ada yang boleh membukanya tergantung dari rayuan, kemudian ada yang mau mempertahankan. Pada hakikatnya di sini dijelaskan secara naluri manusia akan selalu bertahan, mempertahankan apa yang benda berharga milik kita. Kemudian di sini juga pada kasus ini tentu awalnya kita akan melakukan pertahanan diri dengan tetap mengepalkan tangan kita. Namun tadi kenapa bisa membuka kepala tangan kita? Pertama disesuaikan dengan kebutuhan kita. Contoh, mungkin kalau misalkan kita tidak punya uang ya, contoh kecil ya. Kita tidak punya uang sama sekali, kita hanya memegang misalnya hanya satu lembar merah saja. Ketika ada teman yang sedang membutuhkan, kemudian meminjam, apakah ada yang meminjamkannya? Tergantung orangnya siapa, baik. Namun di sini mungkin ada orang yang pertama tidak akan meminjamkan karena ego kita, karena kita juga sangat berharga dan membutuhkan uang 100 itu. Dan mungkin ada teman kita juga yang merelakan memberikan uang 100 ribu itu meminjamkan kepada teman kita. Nah di sini sesuai dengan kebutuhan dasar kita sebagai manusia, apakah kita berempati, apakah kita memiliki rasa kasih sayang terhadap teman kita. Nah di sini adalah masuk materi kebutuhan dasar manusia. Menurut teori Abraham Maslow terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sini fisiologis, kebutuhan untuk kelangsungan hidup dan bertahan hidup, seperti kita bertahan karena kita pertama kita harus makan, minum, kebutuhan sana papan pangan. Kemudian kita juga bertahan karena pertama harus adanya pekerjaan untuk menghasilkan uang. Kemudian yang kedua di sini ada keamanan dan keselamatan. Setelah kita bertahan, bagaimana cara kita bertahan hidup? Dan pertama pekerjaan, keamanan dalam bekerja, keselamatan dalam bekerja, keamanan dalam memiliki keuangan kita. Supaya apa? Kalau nanti masa tua kita misalkan sudah tidak bisa bekerja lagi, kita masih tetap aman terhadap keuangan kita untuk menyambung hidup selama kita masih hidup di masa tua.
Kemudian di sini nomor 3 tadi ada kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki. Tadi yang dicatat tadi rasa kasih sayang, rasa memiliki. Nah, kita mempunyai rasa memiliki terhadap siapa? Peserta didik, sebagai wali kelas, kita sebagai orang tua di rumah memiliki anak, memiliki suami atau istri. Kemudian yang keempat di sini ada penghargaan. Penghargaan mungkin di sini saya contohkan sebagai guru. Guru itu sudah bukan merupakan guru tanpa tanda jasa, tapi di sini guru itu sudah sebagai meningkat. Di sini pembangun desa cendekia. Jadi bukan tanpa tanda jasa, ada penghargaan khusus yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kelima di sini ada aktualisasi diri. Nah, dari yang tadi penghargaan guru membangun insan cendekia, berarti di sini dituntut apa? Guru itu harus profesionalitas dengan cara apa? Pertama, mengikuti kegiatan pelatihan, kemudian meningkatkan profesionalitas lain seperti mungkin dalam kegiatan profesional guru. Kemudian yang kedua di sini ada materi disiplin positif. Apa makna disiplin? Nah, di sini pengertian disiplin dari bahasa Latin itu discere, yang artinya adalah belajar, yang dari makna asalnya ini dari dalam diri kita itu disiplin diri. Nah, budaya kita makna kata disiplin kita berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kata disiplin ini sekarang itu mungkin kepatuhan terhadap peraturan yang kita buat. Jadi siswa itu harus patuh dengan kita. Berarti siswa itu disiplin karena adanya hukuman. Siswa itu harus disiplin karena adanya tuntutan dari kita. Namun kita lihat makna asalnya itu berupa disiplin dari diri. Harusnya siswa itu bisa berdisiplin karena apa? Karena kesadaran dirinya, bukan karena pertama adanya hukuman atau dari adanya iming-iming atau iming-iming penghargaan dari guru. Next. Ini disiplin, pengertian disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini adalah kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, di sini masuk ke materi yang ketiga, posisi kontrol. Kontrol. Jangan salah menyebutkan. Karena salah satu angka yang harus dilakukan akan salah. Lima posisi kontrol guru. Yang pertama ada penduduk, kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima ada manajer. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari yang pertama itu posisi kontrol dulu sebagai penghukum. Hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Jadi di sini mungkin ya di antara banyaknya guru di sekolah, poin nomor 1 itu paling sering dilakukan. Ketika anak berbuat salah, itu pasti salah satunya dengan cara menghukum. Nah, hukuman ini akan berdampak negatif bagi anak. Nah, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, menyalahkan orang lain. Dampak buruknya mengalami keterpurukan mental, lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Mungkin kalau misalkan yang sampai kena mental, mungkin dia bagi anak yang mungkin biasanya nggak pernah dia dihukum, ya sekalinya kena hukuman itu akan terkena mentalnya. Namun berbeda dengan anak yang mungkin sudah kebal ya, karena dia sering dihukum, akhirnya dia mulai memberontak atau mungkin jadi pendendam. Nah, yang kedua di sini adalah membuat rasa bersalah. Guru akan berkata lebih lembut, menciptakan keheningan yang membuat orang
sama ibu kamu yang sudah mendidik kamu, yang sudah membiayai kamu. Nah itu membuat si anak merasa bersalah. Dan di sini ternyata ada dampaknya. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga, tertekan, yang tiba-tiba dapat mengutus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Kemudian nomor 3 next. Di sini adalah sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Nah mungkin kalau misalkan sebagai teman, gaya bahasanya dan gaya bicaranya pun akan berbeda. Ya, seperti kamu kenapa begini? Nah mungkin gaya bahasanya itu akan berbeda dengan yang 2 poin sebelumnya. Kalau misalkan tadi membuat merasa bersalah, dihalus-halusin dulu. Kamu kenapa? Kayak gitu. Kalau misalnya mungkin udah yang atau seperti itu, kenapa kamu kayak gitu? Nah mungkin dari gaya bahasanya. Kemudian di sini dampaknya, karena positifnya ya, kalau positifnya ini menjadi hubungan baik antara guru dan murid, jadi kita tahu, kita akrab dengan murid itu, kita paham akan karakteristik murid. Namun ternyata di sini ada negatifnya. Akan muncul rasa kecenderungan murid terhadap guru. Nanti apa ke gurunya? Nanti sama guru aja, nanti sama guru ini aja. Enggak kok boleh tuh sama guru ini. Jadi ternyata guru dekat menjadikan murid itu sebagai teman. Di sini ada sisi positif dan ada negatifnya. Next. Yang keempat adalah pemantau. Guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi kita memantau nih di kelas, kita sebagai penonton, oh si anak ini kayak gini, oh si anak ini kayak gini. Nanti setelah dikumpulkan semua catatannya, barulah si anak itu dipanggil. Nah itu posisi pemantau. Nah ini ada dampaknya. Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah tadi yang disebutkan tadi. Pemantau banyaknya peraturan-peraturan atau pelanggaran anak kita catat, kemudian kita panggil anaknya sambil perhatian orang tua, mereka sudah tahu sanksi yang akan kita berikan. Kemudian yang kelima, nah di sini posisi kontrol sebagai manajer. Guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah di antara 5 posisi kontrol yang sudah disebut jabarkan sebelumnya, nah posisi kontrol yang memang harus kita lakukan yang poin kelima. Jadi kita tidak menghukum, kita tidak membuat anak itu merasa bersalah, kemudian kita tidak memantau anak, dan di sini kita sebagai seorang manajer. Nah di sini dampaknya seseorang murid akan terlihat penguatan watak dan karakternya. Next. Yang keempat di sini ada segitiga restitusi. Next. Nah di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Nah di sini ada 3 poin dalam segitiga restitusi. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Nah, dan poin yang pertama di sini kita menanyakan dulu, tidak ada manusia yang sempurna. Kita harus menyatakan seperti itu kepada murid, atau setiap orang pernah melakukan kesalahan, sehingga kita tidak menjudge anak itu benar-benar salah, tapi anak itu melakukan kesalahannya sendiri, maka kita memojokkan siswa. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Seperti pertanyaan yang bisa diajukan, kamu tentu punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif? Jadi kita mendengar alasan dari segi siswanya tersebut. Kemudian setelah dia mengungkapkan alasannya, barulah kita kasih pertanyaan lain. Adakah cara yang lebih efektif? Jadi biarkan dia mencari solusinya. Kemudian yang ketiga di sini menanyakan keyakinan. Nah setelah 2 poin ini, barulah kita tanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Kemudian adanya bayangan tentang kelas yang ideal. Atau boleh bagaimana nanti kamu ke depannya. Nah di sini melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya.
Kemudian yang kelima di sini ada nilai kebajikan. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ada 5 nilai kebajikan. Mungkin ini banyak sekali nilai kebajikannya. Yang pertama di sini ada profil pelajar Pancasila. Ada nilai kebajikan menurut IBO, Primary Years Program. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia dari Heritage Foundation. Kemudian next. Di sini ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian ada the 7 essential virtues dari building moral intelligence. Nah dari 5 nilai kebajikan universal. Next. Ya, di sini ada diskusi kasus, ada contoh kasus. Yang kasus kedua aja Pak. Ya, di sini ada kasus. Mungkin siapa yang mungkin mau membahas atau membacakan dulu? Dibaca dulu. Semuanya. Ya. Nanti kita bahas sama-sama. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Ia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu sekalian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Mungkin dari contoh kasus tadi, analisis kasus dalam kasus ini kata sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Penghukum. Oke. Kemudian jelaskan apa indikatornya. Kenapa disebut penghukum? Memaksa, ya? Tidak mau tahu. Kemudian yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jika di posisinya sebagai manajer Bapak Lukman, kenapa menggunakan sepatu putih? Kemudian apa lagi? Kenapa pakai sepatu coklat?
pertanyaannya. Kamu tahu nggak salah kamu apa? Kamu tahu nggak salah kamu apa? Oke, tadi. Lagi kira-kira. Kita bisa nggak sih pakai segitiga restitusi? Bisa. Dari pertanyaannya mungkin. Ulang lagi segitiga restitusi. Nah ini, ya. Nah kira-kira yang poin mana nih yang lebih cocok? Tadi, kenapa kamu tinggal memakai sepatu coklat? Kamu tahu salah kamu apa? Terus apa lagi kira-kira? Oke, pertanyaan yang mana? Menstabilkan dan membuka. Jika dia salah sepatu menstabilkan identitasnya seperti gimana kita? Kayaknya menggunakan sepatu itu lebih bagus. Menggunakan sepatu itu kayaknya lebih bagus. Oke. Kemudian setelah itu bisa menggunakan pertanyaan apa lagi? Menanyakan keyakinan. Apa keyakinannya seperti gimana? Tadi sebaiknya pakai sepatu hitam itu lebih baik ya Mas. Kemudian di sini karena tadi salah karena kan siswanya salah, kita bisa bilang seperti ini. Memang tidak ada manusia juga yang sempurna. Semua bisa melakukan kesalahan. Bisa dibawa Pak. Semua orang itu bisa. Nah, kalau berkali-kali, berarti pertanyaannya berarti bukan yang seperti itu. Beda lagi. Nah, di sini pada studi kasus seperti ini di dalam kelompok saya kemarin banyak sekali tadi diskusi perbedaan pendapat. Dari 5 posisi kontrol tadi kan kita diharuskan ke posisi manajer. Sedangkan tadi kasus-kasus bagaimana kalau misalkan anaknya lupa tulisan dan lain sebagainya. Di situ terjadilah perdebatan dan dengan akhiran seperti tidak semua guru atau tidak semua guru bisa memposisikan dirinya sebagai posisi manajer. Jadi mungkin ada beberapa kasus khusus yang di sini kita memposisikan di antara kelima posisi ini kita pakai posisi yang mana. Tapi di diskusi kemarin kita tidak akan memposisikan guru sebagai penghukum salah satunya. Dan ternyata terbukti kita sekarang berdiskusi seperti ini, ternyata banyak sekali masukan dan permasalahan yang berbeda dari masalah kasus-kasus yang sebelumnya. Nah di sini di kasus tadi Bapak Lukman di sini, next. Nah di sini tadi, tapi kalau kita diambil sekarang menjadi posisi manajer, kita bisa menggunakan tadi segitiga restitusi yang pertama dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian yang terakhir tadi dengan menyatakan keyakinannya. Kemudian yang berikutnya kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin ditujukan oleh peraturan harus berwarna hitam. Nilai kebajikan tanggung jawab, disiplin, mematuhi peraturan. Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Langkah yang diambil berarti harus bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut?
baik. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Diskusi hanya dalam satu kasus saja. Di sini ada kesimpulan. Disiplin pada diri seseorang adalah sebagai sebuah habit atau kebiasaan ini dengan penuh tanggung jawab. Dalam praktik sehari-hari bisa saja guru kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari bahwa tujuan dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi sebagai manajer. Dengan posisi ini, murid akan menjadi pribadi yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan atau lebih kalau kita belajar bersama-sama terkait penindasan dari calon guru penggerak pembina dan penggerak. Sedikit ada dari bahasa oleh kajian yang sendiri saya sangat apresiasi sekali dan ada penyelenggara yang sudah mempresentasikan mengenai modulnya, modul 1.4, dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Hanya mungkin tadi sarana yang kurang penunjang, jadi mungkin harusnya tadi ada sound ya, bukan sound, ada speaker, ada speaker. Bu di sekolah punya speaker aktif. Kabel aja. Ya. Mau diulangi ya bridgingnya? Kurang banget ya. Dan Bapak Ibu insya Allah presentasi praktisi pendidikan ini akan diadakan rutin sebulan sekali dengan hari yang berbeda dan juga presenter yang berbeda. Ibu ini mungkin hari ini Senin, besok hari Selasa, sehingga tidak terganggu semuanya. Dan ini wajib diikuti. Jadi jangan boleh ikut boleh enggak. Saya kan ngajarnya kelas 12 kan nanti juga ya IKF ini kena untuk semua, dan ini ilmunya bukan hanya untuk penggerak saja seperti itu. Nah, mudah-mudahan yang calon-calon penggerak sudah punya wawasan seperti ini. Yang jelas kita mau berubah, dan yang jelas kita mau mencari ilmu meskipun dari teman. Jadi jangan alergi. Yang hanya tadi kurang ini ya, kurang diskusi. Yang diharapkan itu adalah adanya diskusi, adanya pengalaman, sharing pengalaman bagaimana solusinya yang dicapai, karena saat ini pembelajaran ini atau mengajar itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu kita boleh menindak anak bla, tapi sekarang ternyata itu salah. Nah, yang perlu oleh kita adalah kesadaran untuk berubah. Itu saya sedikit. Kemudian Bapak Ibu punya yang wali kelas yang wali kelas sudah membuat
gampang kok, ya, gampang kok ininya. Nanti sama Pak Oco diajarin juga bisa, Pak Oco. Ya, nah, mudah-mudahan Bapak Ibu itu rencananya akan mendapatkan lagi di pipa panel. Mudah-mudahan nanti bisa lagi di ruang guru saja, ya, presentasi seperti ini. Kalau hujan bisa di ruang guru. Nanti bisa kita diajarkan bagaimana membuat logo gampang, tidak terlalu susah kok. Utak atik juga sudah bisa. Nanti ulangan yang tadinya ulangan paper base, ya, bisa menggunakan ulangan. Jadi segera nanti saya Bapak Ibu bagaimana konsultasi anak-anak ke Bapak Ibu melalui konseling. Karena dari sekilas ngobrol dengan kita, masalah pembulian ini masih terus berlangsung. Nah, dan ada anak yang ingin keluar dari sekolah kita, kalau ketika pembulian ini terjadi dan anaknya keluar, artinya masalah tidak selesai dan tidak boleh ini terjadi. Nah, kemudian yang lainnya apa? Banyak sekali masalah-masalah ketika disampaikan bahwa nanti wali kelas ada di Depok itu ada beberapa kelas itu menyatakan positif dan oh kalau begitu kita bisa curhat dong, bisa WA-an, itu sangat oh tidak ada pertanyaan. Contohnya kan sudah diberikan sama Bunda Muda. Di sana hanya diberi kolom. Kenapa 12 tidak ada? Oh benar ya. Belum ada informasi itu. Kan ada dua. Tapi di kelas 11 dulu di kelas. Oh iya benar. Terima dia. Nanti saya sampaikan. Di sana itu simpel saja untuk kolomnya hanya nama, tapi tetap di sana saya mencantumkan kolom pekerjaan orang tua. Karena biasanya pekerjaan orang tua sangat mempengaruhi perilaku anak. Ada yang seperti itu. Kemudian kolomnya ada seperti begini, masalah di rumah, pembulian, masalah belajar atau masalah perguruan tinggi itu saja. Jadi mereka akan mengisi sesuai dengan permasalahannya. Sehingga nanti bisa dikelompokkan, bisa dipresentasi perwakilan kita lebih banyak di masalah apa? Masalah dari rumah atau masalah belajar atau masalah pembulian biarkan anak itu saja. Ini mengurangi konsultasi karena saat ini Pak Oto wali kelas mau ada pembinaan waktunya carinya susah. Tapi begitu anak bisa dan bisa kapan saja. Itu saja barangkali enggak di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada selanjutnya ada sedikit balik ya atau refleksi dari Bapak Ibu mungkin yang ingin menyampaikan baik pertanyaan atau pendapat terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Penyelenggara atau pimpinan. Silakan jika ada yang dalam bentuk refleksi atau boleh berupa pertanyaan juga boleh. Karena kita semuanya kan akan menjadi guru penggerak, insya Allah. Terima kasih untuk menutup pertemuan ini. Baik, izin Ibu Ali, Bapak Ibu, rekan mengizinkan saya jadi saya ke bawah dia nggak sadar ada ini berbicara terkait dengan disiplin positif. Terima kasih informasinya. Kalau ini sebetulnya sudah pernah kita diskusikan waktu itu kalau tidak salah Bu Ami ya memaparkan materi tentang segitiga institusi. Jadi ini rangkaian ya.
disiplin positif, kemudian 5 posisi kontrol, pada segitiga restitusi. Memang alurnya seperti itu. Yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan, kita sering bolak-balik mendengar sekarang ini yang ramai. Dulu mungkin kemarin kita sempat dengar bolak-balik itu tentang ini siapa ranah berpikir dan saatnya Akson Ridung, Anderson, Hardball gitu ya. Akhirnya orang selalu mendengar bosan ya. Dayan dosen. Siapa sih sebenarnya dari dosen ini? Kita jangan itu cuma malah mentang-mentang doang gitu. Disiplin positif gitu. Apa kita tahu gitu ya, akarnya itu apa gitu? Kenapa dosen bilang tentang disiplin positif gitu? Terus persoalannya pendidikan yang dilakukan di Indonesia dari dulu kekurangannya di mana sehingga kemudian kita harus mendengar dari dosen ngomong itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan segitiga restitusi gitu. Ini juga seperti kita diskusikan. Ya, cuman mungkin waktu kita belum sempat simulasi ya. Bagaimana sih teman-teman mempraktekkan segitiga restitusi itu? Karena teori itu biasanya lebih indah gitu ya, kedengarannya. Tapi dalam prakteknya kita sulit. Misalnya tadi contohnya aja. Bagaimana menghadapi anak yang menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan ketentuan? Bagaimana menerapkan segitiga restitusinya? Ketika misalnya ditanya, saya ingin memperjelas dulu, apakah segitiga restitusi ini tahapannya itu sudah baku atau bisa dimulai dari mana saja? Dimulai dari stabilitas identitas, kemudian validasi kesalahan, dan apa keyakinan? Penguatan keyakinan. Nah, urutannya itu mesti kayak gitu atau bisa dimulai dari mana saja? Pertanyaan pertama. Dimulai, Oh ya. Dimulai dari mana? Gitu ya. Kemudian, tadi, misalkan terkait dengan stabilitas identitas. Yang dijadikan contoh di dalam segitiga restitusi itu adalah misalnya pertanyaan atau pernyataan, bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Ini tadi lucu-lucuan saya sama Dika. Ini pembenaran. Akhirnya menjadi pembenaran. Oh, gak apa-apa dong kalau gitu. Saya bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Katanya itu sering kita dengar ya. Orang Indonesia selalu kayak gitu kan. Kalau melakukan kesalahan, pasti itu kayak gitu. Selalu cari teman. Nah ini bukan cari teman dia, kita yang nyari teman buat dia. Nah, bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Kamu juga semua pernah. Temannya buruk lah. Pembenaran. Nah itu. Ini yang perlu kita praktikkan nih. Mungkinkah kita salah gitu dalam menerjemahkan saya mungkin yang salah, tapi yang salah yang salah menerjemahkan pernyataan itu. Bukan kita bukan kamu satu-satunya orang yang melakukan itu. Kalau yang saya maksud di sini adalah terkait dengan stabilitas identitas adalah bahwa anak betul-betul sudah stabil identitas, tidak lagi terancam, tidak lagi merasa takut. Jadi dia sadar apa yang telah dia lakukan dan dia siap mendapatkan segala konsekuensi dari kesalahannya itu. Itu mungkin yang dengan stabilitas identitas. Nah, makanya mungkin yang mungkin mudah juga tadi menyampaikan itu, tidak ada feedback gitu. Mungkin kita memang perlu itu gitu. Perlu simulasi gitu. Bagaimana mensimulasikan penerapan segitiga restitusi dalam berbagai kasus. Saya pernah menemukan siswa yang dia itu nggak tahu gitu. Kenapa dia melakukan itu? Ketika dia nggak tahu kenapa dia melakukan itu, maka pertanyaannya adalah dari mana kita akan memulai? Jadi, apakah misalnya
kita mulai dari stabilitas identitas dulu atau validasi kesalahan. Validasi kesalahan adalah bahwa dia sadar akan apa yang dia lakukan itu salah. Mungkin. Jadi pertanyaannya, kita mulai dari mana? Validasi kesalahan atau stabilitas identitas dulu? Atau langsung pada keyakinan? Cara saya itu mungkin semakin tidak jelas semakin saya. Bapak, terima kasih atas banyaknya pertanyaan yang dilakukan. Mungkin saya menjawab yang segitiga restitusi dulu ya Pak. Salah satunya apakah segitiga restitusi itu baku atau tidak ya? Nah, selama saya belajar di modul 1.4 ini berkali-kali saya diajarkan dibina oleh fasilitator, kemudian juga waktu kemarin itu lokal juga materinya tentang segitiga restitusi dan segitiga restitusi itu kita praktekkan dengan teman. Dan dalam materi segitiga restitusi memang mungkin kalau misalkan aturannya tahapannya 1 sampai 3 itu ya dari sananya, karena setiap kali saya belajar memang diajarkannya tahapan 1 sampai 3 itu. Kemudian tadi apakah harus selalu berurutan? Tadi memang seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya yang tokoh itu siapa? Stabilitas identitas tadi kadang-kadang anak-anak tadi ya merasa pembenaran. Oke, baik, di sini mungkin bagi saya, kemudian bagi kelompok saya yang kemarin diskusi bahwa dari tahapan segitiga restitusi ini mungkin untuk pengajuan pertanyaannya tidak harus terpacu dalam materi yang tadi ya. Jadi mungkin kalau tahapannya ya, tapi pertanyaan-pertanyaannya bisa kita cari sendiri. Yang mungkin memang tapi pada intinya pertanyaan-pertanyaan dalam tahapan segitiga restitusi ini tidak menyudutkan siswa, sehingga kita bisa membuat tadi nama lain atau dari positifnya pertanyaan. Misalnya tadi sudah disampaikan dalam keyakinan kelas, mungkin ya dalam keyakinan kelas atau tadi Pak Ujang kayaknya kalau sepatu hitam itu memang lebih baik daripada sepatu yang berwarna coklat. Jadi ada proses penyaringan pertanyaan terhadap siswa kalau dari saya. Kalau misalnya yang tadi Pak katakan itu masuk ke mana ya? Stabilitas identitas atau validasi kesalahan? Validasi kesalahan. Karena dia sudah tahu dulu, kesalahannya dengan tidak menggunakan satu coklat. Karena kalau misalkan yang pertama itu identitas itu kan stabilitas identitas itu kan kita harus menggali dulu dari diri. Tutup doa, Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di sini Ibu akan membuat, bukan Ibu ya, kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, apa yang sudah kalian tahu tentang keyakinan kelas? Ada yang sudah tahu? Sebelum kita membuat keyakinan kelas, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini ikhlas. Ikhlas ini singkatan dari implementasi
Kemudian sama ini. Poin ini sama ini kan sama ya. Intinya apa? Intinya tidak terlambat. Nah, untuk kita ubah di dalam kata positifnya, berarti di sini datang dapat waktu sebelum ya Oke. Nah, kalau misalkan untuk ini kan mungkin ini konsekuensi ya. Kalau konsekuensi itu penerapannya berarti setelah keyakinan puas, setelah kejadian. Oke. Datang tepat waktu sebelum bel pelajaran dimulai. Dari sini nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya tadi apa? Komitmen. Apa lagi? Lagi. Kemudian yang kedua, tidak memainkan handphone saat jam pelajaran. Ini tes sama dengan Silent. nomor berapa? Silent. Nah ini HP dalam keadaan silent saat jam pelajaran, konsekuensi disita 2 bulan. Oke. Nice. Nomor 2 dan nomor 9 yang positifnya yang mana? Saya positifnya. Bahasa positifnya apa? Belum banyak air. Nomor 2 sama nomor 9. Jangan memainkan HP. Kalau tidak memainkan HP kan negatif karena ada larangan. Tapi ini bersifatnya bukan larangan. Ini harus. Kalau ini larangan bukan? Bukan. Bukan kan? Datang tepat waktu berarti harus kesadaran. Ya. Jadi di sini penulisan untuk kata-kata positifnya jadi jangan tidak boleh. Jangan juga gitu. Tidak datang, tidak diperkenankan, tidak diboleh. Itu kan seperti kayak ancaman. Ya. Jadi ini makanya dibuatlah kata-kata positif. Jadinya bagaimana nih? Kalau HP dalam keadaan silent itu positif apa negatif? Positif ya. Positif HP dalam keadaan silent tidak boleh memainkan handphone. Iya. Coba kalau HP dalam keadaan silent, menurut kalian itu boleh memainkan handphone nggak? Boleh masalah silent. Tapi Larangannya nggak boleh berisik. Kata-katanya supaya tidak memainkan handphone. Menggunakan handphone pada saat pelajaran tertentu. HP tidak dimainkan pada saat Menggunakan handphone menerangkan. pada saat HP tidak dimainkan. berarti ini sudah terpikirkan berarti nggak boleh main handphone berarti ya. Yang positif atau kita positif? Menggunakan HP pada saat nilainya apa? Nilai kebajikannya apa? Saya nih 2 bulan dulu ya. 2 bulan. Nilainya masih nyala nggak? Masih. Nilai kebajikannya apa? Kalian mau penampilan? Kemudian apa lagi? Enggak setuju 5 menit. Dan mengganggu ya, jadi ada rasa tidak mengganggu rasa pelajaran. Coba 5 menit sih. Anjay. Tidak diperbolehkan makan gelas. Tidak diperbolehkan makan di dalam kelas berarti Boleh. ini apa? Makan
2 bulan. Kita rubah kalau positifnya bagaimana? Kita harus setengah jam kan? Kata positifnya. Pas gitu. Jam belajar berarti dia ada Tidak boleh memakai masker. Begitu. Parah sudah semua. Menggunakan jaket dan sepeda. jaket dan topi. Siluman parah sudah. Di area sekolah dipakai Selalu memakai baju pada saat bergerak dipakai di luar sekolah. dibuat. Sekolah. Nah berarti kalau udah masuk sekolah berarti itu nggak boleh Dipakai di luar. Baju dalam kelas. tidak boleh membuka kursi atau meja. Gimana bahasanya? Tidak boleh Ulang menjadikan bangku. Mensyukuri apa yang diberikan. Bentar, ini nilainya belum. Jaket dan topi dipakai di luar sekolah. Sudah di luar sekolah apa? Tanggung Boleh. Disiplin lahir batin. Tidak boleh membuka kursi atau meja. Kita bukan luar luar. Cirian. Cirian. Kata-kata yang bisa kata-kata positif yang bisa ada dari kalian. Oh berarti nggak boleh buka kursi atau meja. Soalnya gue jadi. Umur yang pengen dapat itu banyak. Apa kira-kira? Kabur udul 3 kali. Kursi dan meja. Sepul. Kursi dan meja. Apa? Sesuai apa? Sesuai dengan letaknya. Berarti boleh nggak ditukar-tukar? Gak boleh. Dengar ya, gak boleh. Ini nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bagian membuat guru ini. Tidak diperbolehkan membuang sampah ke kolong meja. Apa ini? Buang sampah. Ini ya. Beda ya. Buang sampah. Pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Ya, nomor 8.
Ya, ada Bu. 9 nilai keyakinan kelas. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, kita tutup ya. Istirahat kapan? Belum, itu baru jam 11.15. Bonus. Setelah kita membuat keyakinan kelas, nanti kita akan tulis kembali keyakinan kelasnya, dokumentasikan keyakinan kelasnya. Dan langkah selanjutnya adalah kesepakatan secara fisiknya ada kesepakatannya, berarti ibu nanti akan minta tanda tangan kalian. Oke, baik, setelah itu kita buat tanda tangan. Samsung. Ada kertas. Sini Bu, tanda tangan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifal dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang apa sih bagusnya keyakinan yang dipaparkan soal keyakinan kelas tadi. Kan di situ kita ngambil awalnya dari kesepakatan kelas dulu kan, terus dirubah jadi keyakinan. Menurut saya sih keyakinan itu bagus. Soalnya mulai dari kesepakatan kelas itu kan ada tata krama soal disiplin, terus juga kayak biar kita sadar kan. Jadi si keyakinan ini bikin kita benar-benar yakin, terus sadar juga bahwa kesepakatan kelas itu harus dijalanin. Soalnya ya emang itu kan berdampak positif kan buat kita di kelas, bukan negatif. Jadinya bagus sih dampaknya. Soalnya ya tadi bikin kita mandiri, terus disiplin juga. Pokoknya banyak yang lain lah. Ya cukup sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinla Sari dari kelas 12 IPS 4. Jadi pendapat saya tentang keyakinan kelas itu, yang pertama bisa menyadarkan murid supaya lebih baik. Yang awalnya emang nggak disiplin, nggak bisa tanggung jawab apapun yang diberikan guru, bisa menjadi lebih baik. Dan juga bisa membuat murid-murid itu lebih sadar akan yang pentingnya tanggung jawab, disiplin. Nah jadi murid-murid juga bakalan melakukan hal itu dengan lebih baik lagi agar hal yang sebelumnya bisa dirubah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.